Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang lalu saya lihat di timelinenya istri itu di Facebooknya ada yang menawarkan ketan mangga. Wah, kelihatannya enak gitu. Terus saya bilang ke istri, Mi, tolong ayah dibuatin ketan mangga. Tak beliin bahan-bahannya, peralatannya disiapkan. Terus via flanya, resepnya dia cari. Terus alhamdulillah sekarang ini hadir di saya ketan mangga dengan fla yang lezat, dengan ubi. Nah, ini kebetulan biar warna-warni kan, penuh dengan warna. Saya itu meminta istri untuk membuat ketan mangga ini karena saya ingat pada sebuah cerita ya. Ceritanya itu, ini kaitannya sama Renew or Marriage juga. Ceritanya bahwa seingat saya itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia mendengar ya ada beberapa orang yang memuji-muji kecantikan seorang wanita ya. Kak Azwar ceritanya gitu. Imron juga ya, dengarkan. Lah terus perkataan pujian-pujian ini yang dilontarkan oleh para sahabat ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dia mengundang para sahabat ini datang ke rumahnya. Ketika di rumah sudah tersaji makanan yang beraneka ragam warnanya, yang lezat-lezat, baunya begitu menggoda dan seterusnya. Ya, lalu dia mempersilahkan para sahabat untuk menikmati. Oh, silakan dinikmati. Akhirnya para sahabat itu menikmati, makan gitu ya. Setelah itu selesai, Abdurrahman bin Auf bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang makanan ini? Gitu. Kemudian mereka mengatakan, oh, ini makanan yang lezat, makanan yang sangat istimewa gitu. Ya, saya belum pernah mendapatkan makanan seperti ini, warna-warni, sangat menggoda, aromanya begitu istimewa gitu. Ini pokoknya yang sangat istimewa gitu. Terus Abdurrahman berkata, ada yang lain? Terus orang lain berpikir, kenapa ya? Kok apa ada yang salah? Oh iya. Makanan ini tentu adalah makanan yang halal, makanan yang thayyib, yang pasti telah dibuat dengan cara yang baik. Ini dari sumber yang baik, dengan hartamu yang begitu yang terjaga kehalalannya, dan semoga Allah SWT melimpahkan lebih banyak pahala kebaikan kepadamu, keberkahan terhadap hartamu dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya lagi, ada yang lain? Para sahabat tuh bingung. Ini sebenarnya yang dimaksud sama Abdurrahman bin Auf itu apa ya? Tentang makanannya sudah dipuji, tentang dirinya, tentang hartanya, sudah dipuji. Apa ya maksud Abdurrahman bin Auf itu? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya kemarin mendengar teman-teman ya, para sahabat itu memuji-muji kecantikan seorang wanita yang ada di pasar. Kemudian kalian aku undang dan kalian menikmati ragam makanan yang seperti ini. Aku ingin sampaikan bahwa kenikmatan yang kalian rasakan itu hanya sepanjang lidahmu. Begitu sudah lepas dari lidah, masuk tenggorokan, udah gak kerasa lagi. Nikmatnya, indahnya itu hanya di mata. Begitu sudah masuk mulut, udah gak kelihatan indah matanya lagi, betul? Indah di mata ini, oh ini warna-warni, terlihat lezat. Itu kan hanya dilihat di mata toh. Begitu sudah masuk ke mata udah gak kelihatan toh. Udah masuk ke mulut udah gak kelihatan di mata toh. Udah masuk ke mulut masih tercium aromanya gitu. Tapi begitu masuk ke tenggorokan, sudah ditelan, itu udah gak muncul lagi aromanya. Kecuali pete, ya kan? Terus jengkol apa masih muncul. Atau bawang-bawangan itu masih muncul di mulut kita. Tapi selain itu udah gak ada, betul? Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, demikian juga jika engkau melihat seorang wanita yang cantik di luar sana gitu ya, itu kemudian dia menarik hatimu, maka engkau bisa mendapatkan kecantikan itu kelezatan, hal yang menggoda itu di rumahmu. Nah, ini kisah karena kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, atau aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tertarik pada seorang wanita di luar sana, ya, berarti itu kan tertarik, mungkin dia lebih cantik, mungkin dia itu bahenol lah, seksi gitu kan, terus bajunya bagus-bagus. Maka hal-hal yang engkau nampak indah di luar sana itu
engkau juga akan menemuinya di rumahmu. Jadi pulanglah ke rumah dan tunaikan hajatmu di rumah. Kira-kira begitu sabda Rasulullah SAW. Jadi ayah membuat ini tuh dengan penuh kesadaran bahwa ini tuh ada nilai-nilai pendidikannya bagi ayah. Jika ayah itu tertarik pada sesuatu di luar, maka ayah akan kembali ke rumah. Ayah akan membuat di rumah. Ketika kemarin kita mau berencana pergi ke Bandung ya, mau bikin apa namanya? Di sana mau bikin namanya seblak Rafael ya, Mi. Lah itu ayah bilang, Mi, tolong buatkan. Kenapa? Karena ayah ingin yang pertama kali membuat makanan-makanan yang enak itu adalah Umi. Sebagaimana, ya ini buat pelajaran Azwa dan Kori, ketika kalian kaum wanita ada pelajaran yang baik dari A.A. Nafis ya, Ali Akbar Nafis, dari adat istiadat di Minangkabau, bahwa seorang wanita itu harus benar-benar menguasai dapur, sumur, kasur. Dapur itu apa? Dapur itu tentang makanan. Kalian harus benar-benar pandai. Orang Jawa bilang, wanita yang baik itu, istri yang baik itu yang pintar bikin sambel. Nah itu karena dapur itu. Loh, bayangin ya, makanan itu macam-macam ya. Ada gurame, ada bawal, ada. Kalau kita beli di luar itu ada ayam dan sebagainya. Apa sih yang membedakan? Sausnya, sambelnya, betul nggak? Ada udang saus tiram, ada udang asam manis, ada gurame mentega dan seterusnya. Itu kan yang membedakan hanya sausnya doang kan. Yang membedakan itu hanya sambalnya. Gurame sambal matah kan yang membedakan cuma sambal doang. Ikan teri sambal terasi dan seterusnya. Yang membedakan itu hanya sambal. Nah, jadi anak-anak itu harus belajar sebagaimana ayah dan umi belajar. Kita itu tidak hanya fokus atau melihat sesuatu yang di luar yang tidak kita miliki. Karena sesungguhnya Allah SWT telah melimpahkan hal yang banyak pada diri kita. Soal kasur berarti apa? Berarti soal anak-anak. Bagaimana seorang wanita itu menjaga dan merawat juga mendidik anak-anak. Terus berikutnya apa? Dapur, sumur. Sumur. Sumur itu berarti menjaga kebersihan, 5R, terkait dengan rumah kita, dan seterusnya. Ini Umi mau ikut, apa kemarin tadi Umi bilang apa? Kelasnya Bu Desi yang tentang minim toksik ya. Wah itu ayah setuju sekali. Itu akan membantu kita agar dapur, sumur, terutama sumur ya. Sumur kita itu lebih sehat. Sumber airnya kita pakai filter, Nazafa filter, itu kan sehat, kita sehat loh. Kita bisa menjamin bahwa filter yang kita gunakan itu filter yang sehat. Kalau kita beli kan kita nggak tahu cara mereka melakukan membersihkan kan gitu. Ya nggak? Kita bisa mengendalikan apa yang memang betul-betul kita butuhkan. Nah itu yang menarik. Termasuk ini ketan mangga. Ya. Ini seperti pelajaran ya, ketan mangga dan nanti judulnya mungkin ketan mangga dan kisah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Oke. Begitu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.